Kalau sekarang ini ada perkembangan apa terakhir ya, sedang viral nih ya, teknologi artificial intelligence, Ya, AI. Itu berpengaruh nggak terhadap proses pembelajaran di kampus? iya, iya, Apa dimanfaatkan oleh dengan AI atau mungkin justru kita terganggu oleh AI? Itu iya, di sana gimana, Pak? iya. Jadi eh, tidak bisa dipungkiri memang bahwa eh, AI sekarang ini itu sudah masuk ke sektor pendidikan. Ya, Ya, tinggal bagaimana kemudian meminta ya mahasiswa ini menggunakan AI itu dengan baik dan bijak. Nah, dampak negatif ya kalau AI misalnya kalau diberikan tugas esai dan seterusnya itu tuntas dalam sekian menit. Nah, cuman persoalannya adalah apakah itu kemudian bisa kena ya bisa dalam diterima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang. Bertemu lagi dengan saya Eko Cipto Juwono di acara Jurusan Perubahan. One, two, three, open your ear, open your eyes. Ya. Selamat bertemu lagi eh, para pemirsa dengan saya eh, di episode spesial kita hari ini. Kita kedatangan tamu dari jauh, ya, tapi dekat di hati. Ya. Nah, tamu kita ini dari perguruan tinggi di Makassar yang bernama Institut Bisnis Keuangan Nitro Makassar. Nanti kita akan kenalan ya dengan beliau. Sebelumnya saya ingin berikan informasi terlebih dahulu tentang eh, kuliah di Politeknik NSC. Di Politeknik NSC Surabaya kita ada kelas yang namanya kelas IDUKA, yaitu kelas karyawan yang biayanya cuma 50% saja. Ya. Jadi para karyawan yang mau kuliah bisa langsung daftar di NSC, bisa pilih 6 jurusan, ya 6 jurusan. Yang pertama adalah Diploma 4 Pengelolaan Perhotelan, kemudian yang kedua Diploma 4 Manajemen Pemasaran Internasional, ketiga Diploma 3 Administrasi Bisnis, keempat Diploma 3 Akuntansi, kelima Diploma 3 Perhotelan, dan keenam Diploma 3 Teknologi Komputer. Nah, tinggal dipilih yang mana gitu, yang sesuai yang diinginkan. Kalau langsung mau daftar di Politeknik NSC, bisa lihat link ya di bawah ini nanti kita cantumkan. Atau bisa chat juga, ada nomor WA kita, tanya-tanya dulu boleh ya di nomor WA berikut. Terus bisa juga datang langsung ke Politeknik NSC di Jalan Basuki Rahmat nomor 85 Surabaya. Nah, kita akan kenalan langsung dengan tamu kita hari ini. Nama beliau adalah Bapak Abdul Samad selaku pembantu Rektor 1 Institut Bisnis Keuangan Nitro Makassar. Selamat siang Pak Samad. Selamat siang Pak Eko. Ini jauh-jauh ya ke Iya. Surabaya supaya bisa kita ngobrol-ngobrol ya. Nah, kita akan cerita tentang apa yang Pak Samad lakukan di Nitro, tentang Nitro gimana dan seterusnya ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat nanti. Apa kabar Pak Samad? Ya, baik. Sehat Pak ya? Alhamdulillah Oke. sehat. Boleh cerita tentang IBK Nitro itu perguruan tinggi apa Pak? Ya, jadi IBK Nitro itu Institut Bisnis dan Keuangan Keuangan. Nitro. Kampus kami itu memang konsennya ke perbankan dan keuangan. Ah, Nah, tapi bukan berarti bahwa tidak punya prodi lain. Karena dulunya adalah sekolah tinggi
itu kemudian berubah menjadi institut. Ya. Nah, akhirnya ketika dulu prodi yang ada adalah manajemen, S1 kemudian D3 perbankan keuangan dan S2 manajemen, itu bertambah menjadi 7. Ada kewirausahaan S1, ada manajemen retail S1 juga, Ya. kemudian Digital ada? bisnis digital Bisnis digital. S1, iya, dan perdagangan internasional Oke. S1. Jadi ada 7 prodi. 7 prodi ya? Iya. Sudah ada S2-nya? Sudah ada S2-nya. Sudah lama dari ya, sudah Iya. lama. Kalau untuk masuk di Nitro ada persyaratan khusus enggak kuliah di Nitro? Kalau persyaratan khusus sih, kalau persyaratan ada. Kalau persyaratan khusus itu sama seperti yang lain aja kan begitu. Jadi kalau S1 itu sama seperti S1 yang lain, ya, ijazah SMA, Ya. ya kan, sudah kemudian memenuhi persyaratan yang diinginkan oleh Nitro, ya silakan daftar. Bahkan untuk tidak hanya fresh graduate, tapi juga yang sudah kerja bisa. Bisa juga? Bisa juga. Kemudian itu D1. D2 pun juga demikian. Syaratnya ya selesai S1 kan gitu. Nah, jadi di Nitro itu syarat masuk itu kemudian kita bagi ke 2 kategori. Jalur lainnya ada namanya rekognisi pembelajaran lampau. Itu RPL ya? RPL, ya. RPL. Nah, RPL sih kalau untuk S1 kan itu, baik S2 itu selama memiliki pengalaman yang kemudian nanti akan direkognisi ke beberapa SKS, itu kita bisa akui langsung lompat. Nah, ada lompat. Berarti tidak harus selesai 4 tahun ya? Tidak selesai 4 tahun. Bisa 3 tahun? Bisa 3 tahun, tergantung seberapa banyak yang bisa dipenuhi terkait dengan persyaratan administrasi pekerjaannya. Begitupun S2. S2 kan biasanya 2 tahun nih. Iya. Nah, itu bisa setahun aja. Bisa setahun. Bayarnya juga setahun? Bayarnya setahun. Tapi pengakuan SKS itu yang diakui atas pengalaman bekerjanya itu juga ada konversinya. Ada biaya konversinya lah? Ada biaya konversinya. Kalau mau daftar ada linknya mana Pak? Oh ya, jadi kalau linknya itu ya bisa nanti ditaruh di sini ya, link ya. pendaftarannya. Di Nitro bisa daftar online dulu ya? Oh bisa. Oke. Bisa juga daftar online, bisa datang ke kampus. Ya. Oke, terus ada enggak ciri khas khusus mahasiswa yang kuliah di Nitro kalau dibandingkan dengan perguruan tinggi lain atau dengan mahasiswa NSC lah ya? Di mahasiswa NSC itu kita mahasiswa kuliah pakai seragam. Ya. Ada dari Senin sampai Kamis pakai seragam. Tapi kalau Jumat itu bebas. Iya. Di Nitro gimana? Apa ada pakai seragam atau mungkin ada tipikal lain yang mahasiswa Nitro itu? Oh ya, seragam juga. Kami seragam juga. Sejak awal berdiri itu kita pakai seragam. Karena memang dari dulu itu kan kita itu menginginkan bahwa lulusan kita itu memang diterima di perbankan. Yang disiplinnya itu ya menggunakan seragam itu. Senin sampai Kamis, Jumat, Sabtu itu bebas. Sabtu ada kuliah juga? Ada kuliah Sabtu. Jadi Sabtu itu kuliah itu khusus untuk praktisi. Dosen praktisi. Ya, mereka cuma punya waktu di situ aja. Sabtu. Jadi Sabtu kita ada kuliah. Oke. Tadi disebutkan mahasiswa Nitro juga bisa sambil kerja atau enggak? Ya, bisa. Jadi kita itu memang buka kelas khusus untuk bekerja, itu sore dan malam. Bahkan di S2 juga sudah kerja, bisa. Bahkan kalau khusus untuk bisa kerja atau tidak, bahkan yang tidak kerja kita pekerjakan. Nah, kan ada mekanisme pemagangan. Jadi kan paradigma kampus sekarang ini MBKM.
Ya, ya. MBKM meminta menyediakan menyediakan hak belajar bagi mahasiswa Di di luar luar kampus kampus. 3 semester. Jadi baru-baru ini kita semester kemarin itu kita kirim magang ke Jakarta, ke Surabaya juga. Nah, ada di Surabaya. Surabaya iya. Itu magang. Harjo di Makassar. Ya. Nah, kemudian MBKM lain itu pertukaran mahasiswa PMM. Harapannya sih memang kami saat itu bertukar. Jadi ada Jember, Universitas Jember, kemudian Universitas Dinamika Surabaya itu. Surabaya, Oh. di Surabaya semua, Oh. sama Stesia. Oh, oke. Stesia, alhamdulillah. Jadi mereka diterima di sana, bekerja keras, diakui juga. Bahkan yang kami sampaikan bahwa kuliah di Nitro itu bisa berkesempatan untuk bisa mendapatkan pendidikan di negeri. Jadi yang kami kirim ke Jember itu merasakan 1 semester kuliah di negeri. Kami kirim. Jadi tanggapan itu luar biasa. Di Surabaya semua memang. Ya, jadi memang bangsa kami itu kalau bisa sih dari Surabaya juga kuliah di sana. Jadi kami sudah menjalin beberapa kerjasama dengan Surabaya, kampus Surabaya, perusahaan di Surabaya untuk bisa laksanakan Okay. MBKM itu. Ya bagus ya, jadi bisa dari Makassar bisa juga merasakan kuliah di Surabaya ya dengan program itu MBKM. MBKM. Nah kemudian berkaitan dengan apa namanya, sekarang perguruan tinggi negeri itu membuka penerimaan mahasiswa baru yang sebebas-bebasnya, seluas-luasnya, ada banyak jalur, ada banyak gelombang, Iya, iya. bahkan ada universitas terbuka. Ya, betul. Kira-kira menurut Pak Samad, apa apakah ada pengaruhnya terhadap perguruan tinggi swasta, terutama di Nitro? Ya, ya. Jadi dampak kebijakan PTN yang kemudian menerima mahasiswa tanda kutip tanpa batas ya itu Ya, memang berdampak. Bukan cuma di Nitro, di hampir di seluruh PTS juga terdampak benar. mengenai hal tersebut. Sehingga tidak ada jalan lain itu kita terus berupaya. Salah satunya adalah itu mengedepankan ciri khas. Ciri khas. Nitro itu kan perguruan tinggi keuangan perbankan, sangat-sangat kuat. Hmm. Kami tonjolkan itu. Bahwa Ah, kalau misalnya mau kerja di bank atau di bank keuangan, ke Nitro. oke. Ke Nitro. Karena di beberapa tahun terakhir ini kita belum 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 melaksanakan wisuda itu kita outsourcing itu datang ke Nitro untuk menginterview calon wisudawan. Hmm. Ada yang berhasil lolos sudah mau bekerja. Hmm. Itu yang kita menjadikan ciri khasnya kita di Nitro bahwa ya jangan ragu ke Nitro, kerja di bank. Oh, ya. Berarti tetap ada peluang ya? Ya kita Tetap lihat ada. ya kita lihat peluang seperti itu. Karena Hmm. kalau tidak begitu juga ya kalau misalnya kita tidak punya ciri khas tersendiri, ya apa bedanya kita sama yang lain? Oke, oke. Unhas dengan berbagai macam PTN dengan berbagai macam fasilitas yang dimiliki itu kita sudah pasti kalah. Hmm. Sudah pasti kalah. Maka tidak ada jalan lain, kita lakukan inovasi, inovasi di kurikulum, inovasi dalam proses, termasuk juga pembelajarannya itu kita lakukan. Oke, oke. Kalau sekarang ini ada perkembangan apa terakhir ya, sedang viral nih ya, teknologi artificial intelligence Ya, (AI). Itu berpengaruh nggak terhadap proses pembelajaran di kampus? iya, iya, Apa dimanfaatkan oleh dengan AI atau mungkin justru kita terganggu oleh AI? Itu iya, di sana gimana, Pak? iya. Jadi eh, tidak bisa dipungkiri memang bahwa eh, AI sekarang ini itu sudah masuk ke sektor pendidikan. Ya, Ya, tinggal bagaimana kemudian meminta ya
mahasiswa ini menggunakan AI itu dengan baik dan bijak. Nah, dampak negatif ya kalau AI misalnya kalau diberikan tugas esai dan seterusnya itu tuntas dalam sekian menit. Nah, cuman persoalannya adalah apakah itu kemudian bisa kena ya, bisa dalam diterima, apakah misalnya itu memiliki manfaat, tentang penambah wawasan kan tidak. Nah, sehingga dengan, teknologi AI ini kita, meminta mahasiswa bahwa penggunaan AI ini itu betul-betul memang, sedapat mungkin tidak, menyelesaikan persoalan-persoalan yang jangka pendek, sehingga wawasan berkurang. Begitupun juga dengan dosennya. Nah, dosen ini juga dengan teknologi AI ini itu membantu mereka untuk, memikirkan perencanaan-perencanaan bagaimana pelaksanaan perkuliahan, bagaimana memulai topik-topik penelitian dan seterusnya. Sehingga memang, eee eee, negatifnya itu bisa diredus, Iya. positifnya itu kemudian kita kembangkan dan kembangkan. Oh. Nah, kalau kalau sekarang dari apa namanya, generasi Z ya, generasi Ya, Z itu iya kan iya iya. kadang-kadang yang kita alami ya di Surabaya, banyak generasi Z yang sudah mulai berkurang keinginannya untuk bekerja di kantoran. Betul. Nah, itu kalau di Makassar generasi Z di sana bagaimana anunya, Pak? Kecenderungannya gitu. Iya. Apakah Jadi masih suka melamar kerja, bekerja di kantoran? iya iya. Kalau di kasusnya Nitro sendiri sih memang yang, masuk dalam kategori generasi Z, yang kemudian memilih Nitro sebagai tempat Tempat kuliah kuliah. itu memang nyatanya memang mau kerja di bank, Hmm, kantoran, ya. itu ada, tidak banyak. Kan memang kurikulum kita itu ya mendidik seperti itu. Hmm. Tapi bukan berarti tidak ada juga yang, apa namanya, yang, merasa, lain dari hal itu karena beberapa dari alumni kita pun juga yang masih dalam generasi Z ketika masuk di kantoran, kenal dunia kantor perbankan kemudian keluar. Hmm. Kemudian keluar, dia punya merasa bahwa itu bukan passionnya, bukan minatnya, Hmm. ya. Sehingga, eee eee, apa yang menjadi harapan kami bahwa lulusan kita itu sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan yang outcome-nya itu bekerja di bank, bekerja di kantoran tercapai, tapi pada akhirnya mereka sendiri itu kemudian resign dari tempat itu, memilih kerjaan. Ada yang kerja sendiri, berusaha sendiri dan seterusnya. Oh ya. Nah, seperti itu. Itu apa namanya, perkembangan yang Ya, perkembangan. tidak bisa kita tolak ya. Iya, Jadi tetap ya mudah-mudahan tetap kita bisa mengikuti perubahan itu. perubahan itu. Menyesuaikan apa namanya, kurikulum, ya gimana caranya memfasilitasi itu semua gitu. Iya. Karena Dan memang sudah jadi gejala umum berarti di Surabaya begitu, di Makassar begitu, mungkin di seluruh Indonesia iya, sudah mulai ada kecenderungan seperti itu. Gitu. Nah, terus harapannya Pak Somad sendiri nih terakhir nih Pak Somad, harapan ya, Pak Somad sendiri terhadap eh, Nitro, ya, terhadap Nitro ke depan supaya apa namanya, supaya bisa dijadikan pilihan orang yang kuliah gitu. ya, Orang dari Surabaya boleh kan kuliah di Nitro di iya, Makassar kan iya, gitu. iya, iya. Apa kira-kira Pak? Oh ya. Ya, tentu saja bahwa harapan Nitro itu ya kayak main di Nitro, kita bisa terima mahasiswa yang banyak karena kita itu bekerja bersungguh-sungguh untuk menghasilkan lulusan yang diterima di semua bidang terutama perbankan dan keuangan. Hmm. Tapi bukan berarti dari Indonesia Timur saja. Dari Surabaya pun juga boleh karena semenjak kemarin ini juga mulai semester kemarin, semester ini pun juga tahun depan itu kita selalu akan intens ke Surabaya. Oke. Ya, ke Surabaya. Nah, Apain Pak? MBKM. BKM. Iya, pertukaran mahasiswa, magang Oh, seterusnya. Karena kemarin itu terasa sekali buat oh, mereka yang pulang itu, mentalnya bagus, banyak cerita gitu banyak ya. cerita, Oh, belum selesai sudah diminta CV.
Oh ya? Iya, Oh, luar sudah biasa. minta SIP. Nah, itu harapan untuk mahasiswa. Untuk dosen tentu saja pemenuhan T Dharma itu menjadi hal yang penting karena eh, pemeringkatan kinerja kampus itu dilihat dari bagaimana sejauh mana dosen-dosennya itu kemudian mampu bekerja sesuai dengan T Dharma yang diinginkan oleh pemerintah. Nah, Oke. ada standar. Nah, ada standar. Kemudian untuk kampus sendiri ya pemenuhan IKU. Ya, Ah, meskipun memang dari berbagai sisi beberapa parameter itu tidak bisa kita penuhi, tapi kita akan optimalkan dengan berbagai macam strategi hmm. yang ya sesuai dengan strategi pengembangan perguruan tinggi kan gitu. Ah, oke. Seperti itu. Oke, baik. Jadi itu informasi-informasi yang saya kira berguna ya bagi kita. Eh, Nitro ini sama NSC ini boleh dibilang saudara lah. Nitro ini kakak, NSC ini adik, satu yayasan gitu ya. Jadi tentu kita akan senang juga kalau ada teman-teman dari Surabaya yang kuliah di Nitro di Makassar. Begitu pula sebaliknya, Ya, teman-teman di Makassar yang ingin kuliah di Politeknik NSC di Surabaya, itu juga lebih baik gitu ya, ya, lebih lebih bagus. Nah, kita mengucapkan terima kasih ya, Pak Somad. Lengkapnya Pak Dr. Abdul Somad, SEMSI. ya, Ya betul ya Pak ya? ya, panggil Bang Somad. Oh, panggil Bang Somad. Bang Somad nggak pulang-pulang gitu ya. Baik, terima kasih para pemirsa. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi di acara jurusan perubahan. One, two, three. Open your ear, open your eyes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Terima kasih, Mas.